Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu, Pekan Biasa ke-28, Bulan Rosario, 13 Oktober 2021. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Vincentius Supartin dari Karanganyar, Jawa Tengah. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil pada hari ini mengajak kita bersama untuk melihat sisi kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat. Kaum Farisi adalah kelompok religius awam reformis dalam agama Yahudi. Mereka tidak menentang penjajahan Roma, tetapi berusaha untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ibadat di Kenisah, Yerusalem. Mereka rajin meningkatkan ketaatan terhadap Taurat. Mereka menyampaikan gagasan untuk terus-menerus memperbaharui penafsiran Taurat. Kaum Farisi sungguh-sungguh taat menjalani praktek kemurnian dan persepuluhan. Yesus mungkin dekat dengan kaum Farisi, namun seringkali ia berdebat dengan mereka juga, bahkan memberi kritik yang tajam tentang membayar persepuluhan, tentang suka duduk di tempat terhormat, tetapi justru mereka mengabaikan keadilan dan kasih. Sedangkan ahli Taurat adalah penafsir resmi kitab suci dalam agama Yahudi. Setelah menjalani pendidikan yang lama dan mencapai usia sekitar 40 tahun, barulah mereka dilantik menjadi ahli Taurat. Yesus mencela para ahli Taurat yang bangga dengan pendidikannya dan sangat mengharapkan penghormatan. Ahli Taurat meletakkan aturan-aturan berat pada orang, tetapi mereka sendiri tidak melaksanakannya.
Ada percakapan antara pohon benalu dan avokat seperti ini. Benalu berkata, "Kat, hampir sepanjang hari aku diterbangkan oleh angin. Rasanya badanku capek sekali. Bolehkah aku beristirahat di salah satu rantingmu 1 malam saja?" Tanpa berpikir panjang, advokat pun langsung mengabulkan permohonan sang benalu. Benalu kecil itu pun akhirnya menempel di batang pohon avokat. Maka sejak itu benalu tinggal di pohon avokat, dan tanpa disadari oleh pohon avokat, benalu makin hari makin besar dan beranak banyak. Suatu hari avokat melihat tubuhnya sudah kurus kering. Saat itulah avokat sadar bahwa benalu sudah merugikan dirinya. Lalu avokat memutuskan untuk menyuruh benalu meninggalkan tubuhnya, tetapi sia-sia. Akar benalu itu telah tertancap dalam batangnya. Semakin hari avokat semakin kurus dan akhirnya mati karena benalu terus menghisap makanan dari tubuhnya tanpa belas kasihan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kisah benalu dan pohon avokat juga sisi kehidupan kaum Farisi dan ahli Taurat menjadi gambaran kehidupan orang Kristiani yang kadang bertindak demikian. Waktu ada dosa-dosa kecil yang datang menggoda dengan segala daya tariknya, ia tidak langsung menolaknya. Pikirnya, itu hanya dosa kecil saja, tidak akan mempengaruhi kerohanian saya. Saya akan tetap rajin ke gereja dan rajin melakukan pelayanan. Ia tidak ingat bahwa kalau hari ini melakukan satu dosa kecil, dosa tersebut makin lama akan menjadi besar dan memperanakkan dosa-dosa lain. Karena salah satu sifat dosa adalah memperanakkan dosa. Tanpa kita sadari, lambat laun apa yang kita lakukan itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Dosa yang semula kita anggap kecil, bahkan hampir terasa tidak berdosa, seiring berjalannya waktu, dosa yang semula kecil tak terasa menjadi besar. Kita hendaknya tidak merasa diri kuat secara rohani, sehingga kita bermain-main dengan dosa. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, marilah kita hidup dengan hati-hati. Jangan sampai kita seperti kisah pohon avokat yang sebenarnya semula baik, tetapi karena membiarkan dosa terus tumbuh menggerogoti diri kita, hingga kita kehilangan rahmat. Ketika hidup kita salah dan berpihak pada dosa, Tuhan tidak segan-segan akan mengecam dan berkata, "Celakalah kamu." Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.